you that night. Should've known you were something that would mess with my mind. But I won't put the blame on me. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Bandung akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 dengan materi coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari supervisor, coach, dan coaching. Saya Pina Purnama dari SMP Al Amanah, Noviatri Susan dari SDN Cileunyi 01, Anis Dwi Aryani dari SMA Negeri 1 Cileunyi. Selamat menyaksikan. So go ahead and just spin for me, won't you? I know it's hard for you to give it a try. Bu Anis. Waalaikumsalam, Vina. Iya, hari ini Ibu betul akan melakukan coaching? Iya, betul Ibu. Iya, untuk melakukan coaching ini apa yang sudah Ibu siapkan atau penilaian seperti apa yang sudah Ibu siapkan? Iya Ibu ya. Alhamdulillah saya sudah menyiapkan nih Ibu rubrik penilaian berdasarkan alur tirta Ibu. Jadi di situ saya akan mencoba menanyakan mulai dari tujuan percakapan, kemudian ada identifikasi atau memetakan situasi ya Ibu ya, sehingga coachee itu bisa menemukan rencana aksi yang akan mereka beliau lakukan ya, dan nanti akan dituangkan dalam tanggung jawab atau langkah yang akan dihadapi. Baik Ibu, nah Ibu alhamdulillah sudah mempersiapkan rubrik penilaian ya Bu ya, Iya, betul. yang terkait coaching yang sesuai dengan alur tirta. Nah yang kedua Bu yang ingin saya tanyakan, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan nanti pada sesi coaching ini? Iya baik Ibu, di sini saya akan mencoba nih mengembangkan kompetensi yang pertama itu adalah kehadiran penuh Ibu ya. Jadi di situ saya berusaha untuk hadir dan menyimak, kemudian saya mendengarkan secara aktif, dan kemudian saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, di situ mudah-mudahan saya bisa semuanya mengembangkan 3 kompetensi itu dalam coaching saya. Baik, Bu. Nah, jadi ada 3 kompetensi yang ingin Ibu kembangkan ya Bu ya. Iya, betul. Oke, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan, kemudian lagi memberikan pertanyaan berbobot. Iya, Dari betul. 3 kompetensi yang ingin Ibu kembangkan, mana nih Bu yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan lagi? Oke, Ya. mungkin di sini target yang paling utama saya kembangkan adalah di sini saya ingin mengembangkan lagi tentang kompetensi kehadiran penuh Ibu. Oke. Iya. Oke. Kemudian Bu, kira-kira indikator tercapaian dari tujuan coaching Ibu tersebut dilihat dari apa, Bu? Ya, di sini harapan saya itu saya bisa nih di sini menangkap emosi dari coachee saya, sehingga coachee saya itu bisa terbuka akan permasalahannya. Kalau misalnya beliau terbuka, artinya di sini penyelesaiannya pun bisa tepat sasaran Ibu gitu, dan bisa jadi beliau sendiri mampu menemukan solusi untuk permasalahannya sendiri. Oke, baik Bu. Selamat melakukan coaching. Semoga berhasil dengan baik sesuai Amin. dengan yang Ibu harapkan. Iya, terima kasih Ibu. Oke, sama-sama Ibu. Assalamualaikum Ibu, bagaimana nih kabarnya hari ini? Sehat kan Ibu? Alhamdulillah Ibu. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah. Gimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah sehat Ibu, sehat juga. Iya, Ibu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya Bu atas waktu yang sudah Ibu berikan kepada saya Bu ya. Terima kasih banyak. Ibu sudah meluangkan waktunya mau mendengarkan curhatan saya mungkin nanti Bu. Iya, tenang saja Bu. Di sini justru saya senang gitu dapat
apa ya, bersama dengan Ibu hari ini kita apa istilahnya ya, kita sharing gitu hari ini. Nah, Ibu apa ya? Apa sih hal-hal atau apa yang Ibu inginkan atau ingin dapatkan dalam kegiatan coaching kita hari ini, Bu Novi? Ya Bu, jadi gini, saya kan harus melaksanakan kewajiban dan tugas saya nih sebagai pimpinan pembelajaran lah gitu. Ya. Jadi saya ini harus melakukan supervisi ya kepada guru-guru gitu di sekolah. Tapi saya itu dihadapkan pada situasi yang cukup sulit sih menurut saya, Bu. Karena kan saya harus melakukan supervisi itu kepada rekan guru, terutama mungkin kepada yang guru yang senior ya, Bu ya. Jadi ya karena mereka itu kan sudah lama mengabdi juga ya. Nah, saya tidak terbayangkan harus bagaimana saya melakukan supervisi itu, dan saya tidak tahu bagaimana nanti hasilnya seperti apa. Begitu. Situasinya memang sulit ya, Bu ya. Ibu boleh nggak apa ya istilahnya? Coba Ibu gambarkan atau mungkin Ibu ceritakan nih sedikit tentang situasi yang agak sulit itu, Ibu. Ya Bu, jadi begini ya Bu kan, saya itu harus melaksanakan tugas dan kewajiban saya nih untuk melaksanakan supervisi akademik gitu, akademik kepada semua guru di sekolah. Nah, saya ini merasa bingung dan canggung ya, bagaimana saya harus melaksanakan kegiatan supervisi itu terutama kepada guru yang sudah senior gitu Bu. Karena mereka kan sudah lama mengabdi, dan saya juga kebingungan mungkin bagaimana menilai mereka, karena saya yakin ya mereka itu lebih berpengalaman lah dari saya. Ya itu Bu, kebingungan dan rasa canggung saya mungkin itu. Jadi di sini intinya adalah bagaimana sih Ibu itu bisa bisa menekan atau mungkin menghilangkan rasa bingung dan canggung yang Ibu rasakan itu ya. Di sini coba kalau misalnya Ibu posisi Ibu sekarang nih, kalau ibaratnya kita lambangkan dengan nilai angka gitu Bu, kira-kira kondisi Ibu itu ada di angka berapa ini Bu? Kalau saya rasa ya Bu ya, karena ada perasaan kurang yakin juga saya ya, ada ragu-ragu gimana saya itu posisinya masih di 6 mungkin Bu ya. Iya, jadi gitu ya Bu ya, berarti Ibu Novi itu sekarang merasanya posisinya ada di 6 gitu ya Bu ya. Jadi Bu, di sini fokus utama dari percakapan kita hari ini itu adalah bagaimana sih strategi melakukan supervisi kepada para guru senior ya Bu ya di sini ya. Iya, Ibu? Ya, betul Ibu. Jadi saya itu merasa bingung ya Bu, di sini bingung. Jadi bagaimana ya mau menerapkan strategi yang mana gitu. Di sisi lain ada strategi pertama itu memang cukup baiklah untuk bisa dilakukan, dan strategi yang kedua juga saya rasa cukup ya bisa lah dilaksanakan seperti itu Bu. Oke, jadi di sini ada strategi pertama, ada strategi kedua ya Ibu ya. Ibu kalau boleh tahu nih strategi yang Ibu terapkan itu bagaimana sih cara melakukannya? Jadi gini Bu, ada dua strategi ya yang mungkin saya dapat lakukan. Itu strategi yang pertama, saya bisa langsung melakukan observasi gitu sebagai observer, dan yang kedua ini strategi yang akan saya lakukan itu rencananya saya akan menugaskan guru yang senior juga, yang minimalnya usianya itu sama dan juga pangkatnya juga sama mungkin ya, untuk menjadi observer, dapat dikatakan juga sebagai observer rekan sejawat lah seperti itu. Oke, iya. Jadi di sini Ibu itu akan menerapkan dua strategi ya Ibu ya. Di sini yang pertama itu adalah langsung menjadi observer. Artinya Ibu akan menghadapi guru senior itu
atau yang kedua adalah dengan menugaskan guru yang minimal sama dari segi usia ya. Jadi tingkat seniornya sama ya Bu ya, dan usia dan pangkat ya Bu ya, karena memang di sini itu nggak bisa melekat ya Bu ya itu ya. Nah di sini menurut Ibu nih ya, dari dua strategi tersebut nih, menurut Ibu yang lebih baik atau yang lebih unggul yang mana Ibu? Mungkin yang bisa saya terapkan untuk sekarang ini, saya rasa sih yang kedua Bu. Yang kedua Bu ya, berarti di sini Ibu akan rencananya akan menugaskan guru yang minimalnya itu sama dengan usia dan kepangkatannya itu. Lalu apa yang menjadi pertimbangan Ibu memilih strategi tersebut? Yang menjadi pertimbangan ya, kenapa saya memilih strategi yang kedua ini, saya ingin mencobalah memberdayakan guru lain itu untuk menjadi observer rekan sejawat gitu, dengan tujuan yang diobservasi itu merasa dia lebih dekat gitu dengan penilainya sebagai observernya, sehingga kan dia ketika di supervisi itu tidak canggung gitu ya, merasa menjadi mitra. Jadi adanya mitra artinya di sini saling mengisi, tidak saling menjatuhkan satu sama lain, bahkan mungkin kedepannya akan saling mengisi ataupun memberikan masukan-masukan yang positif mungkin itu. Jadi di sini Ibu akan menerapkan menjadi mitra ya Bu ya. Ibu bisa gambarkan bagaimana bentuk kemitraan yang akan dilakukan dan kira-kira manfaatnya itu apa? Ya Bu, jadi dalam kemitraan ini kan bisa dimulai dari adanya perencanaan, kemudian pelaksanaan, tindak lanjut dan juga refleksi dari tindak lanjut itu, dan mereka bisa mendiskusikan, duduk bersama-sama untuk membahas mulai dari perencanaan sampai terakhir itu tidak ada rasa canggung, apalagi kan mereka takut ya, atau merasa untuk diobservasi takut gitu, segan gimana, jadi tidak, mereka menjadi mitra gitu seperti itu. Bagus sekali Bu. Di sini dimulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaan, tindak lanjut dan refleksi tindak lanjut ya Bu ya. Dari skala 1 sampai dengan 10 ini Ibu posisi keyakinan akan berhasilnya itu ada di posisi berapa Ibu? Mungkin kalau untuk keberhasilan ya Bu, saya kira sih bisa mungkin mencapai ke posisi 8 ya Bu. Bagus Bu, posisi 8 ya. Berarti di sini sudah ada rasa optimis ya dari Ibu untuk lebih baik lagi dari yang tadi 6 menjadi 8. Ya Bu, di sini. Iya betul. Menurut Ibu, apa sih kekuatan yang sudah atau yang Ibu miliki untuk mencapai tujuan itu apa Ibu? Kekuatan di sini saya rasa Bu, untuk kekuatan ini kami ini memiliki SDM yang cukup bisa cukup baik lah gitu dari kekeluargaannya ataupun dari solidaritas atau etos kerjanya cukup tinggi lah. Jadi di sini kekuatan yang cukup Ibu andalkan ini adalah aspek sumber daya manusia ya Bu ya, yang cukup tinggi, kemudian tingkat kekeluargaan, solidaritas, etos kerja. Jadi Bu, apa sih hambatan yang mungkin di sini yang bisa menghalangi Ibu untuk meraih tujuan yang ingin Ibu rencanakan tadi? Hambatannya ada Bu, di sini mungkin keobjektifan ke proses penilaiannya Bu. Jadi salah satunya adalah objektivitas proses penilaian Ibu ya. Berbicara masalah hambatan Ibu ya, di sini apakah Ibu sudah memiliki opsi nih atau solusi yang bisa Ibu gunakan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang Ibu perkirakan ada nih di depan? Ada ya Bu ya.
Di sini dengan menerapkan posisi segitiga dalam supervisi, di mana yang satu di sini kan menjadi sebagai yang diobservasi, Iya. kemudian satu lagi sebagai observernya, rekan sejawat ya, dan satu lagi mungkin observer dari kepala sekolah. Oke. Agar berjalan optimal ya Bu, apa sih rencana utama yang akan Ibu lakukan? Mungkin saya akan seperti tadi dengan istilah segitiga supervisi, seperti itu Bu, yang secara intens ya kita melakukan supervisinya. Intens ya Bu Iya, di sini iya. ya. Apakah ada skala prioritas dalam pencapaian tujuan ini Bu? Untuk skala prioritasnya ada Bu. Jadi kita awali mungkin dibuatkan ya SK ya, pembuatan SK tim supervisi seperti Iya. itu. Kemudian ada juga pembagian waktunya, pembagian Iya. waktu yang tepat ya, dan juga pembuatan instrumen pendukungnya mungkin itu. Oke, bagus ya Bu ya. Di sini mulai dari dengan pembuatan SK tim supervisi, kemudian pembagian waktu yang tepat dan pembuatan instrumen. Kalau boleh tahu nih Bu, kapan semuanya itu akan Ibu lakukan? Secepatnya ya Bu ya, karena kan ini perlu memang secepatnya dilaksanakan ya. Insya Allah ini minggu depan mungkin saya akan laksanakan setelah semuanya siap. Oke, baik Ibu, minggu depan ya. Ibu, apa komitmen Ibu yang akan Ibu buat untuk rencana aksi berikutnya? Untuk komitmennya sih di sini ya kita akan mematuhi ya aturan yang sudah kita sepakati bersama ya, termasuk melaksanakan jadwal sesuai memang sudah direncanakan, sudah ditentukan seperti itu. Oke, kemudian Bu, di sini siapa sih yang bisa Ibu istilahnya dapat membantu Ibu untuk melakukan komitmen yang Ibu rencanakan itu? Mungkin di sini ada bisa saya ajak berkolaborasi juga ya mungkin ya untuk bekerja sama. Itu ada 2 rekan guru seperti Ibu Pupu dan Ibu Nani Bu. Oke, Bu Pupu dan Ibu Nani ya Bu Iya. ya. Kalau boleh saya tahu nih ya Bu ya, apa yang menjadi pertimbangan Ibu untuk memilih kedua rekan Ibu itu? Iya, mereka bisa sih Bu, mereka itu orang yang bisa diajak untuk bekerja sama dan juga supel lah orangnya bisa bertanggung jawab juga atas semua pekerjaannya mungkin itu. Oke, jadi di sini Ibu bisa ada kerjasamanya ya Bu ya. Nah, Iya. untuk kedepannya nih Bu ya, untuk menjaga komitmen rencana yang Ibu tindak lanjut ke depannya itu untuk menjaga tetap selalu ada itu bagaimana Ibu? Ya. Jadi saya berusaha ya, mungkin di sini akan berusaha untuk memperbaikinya ya, memperbaiki yang kurang optimal ya, dan juga untuk mempertahankan, meningkatkan ke arah yang lebih baik lagi. Oke, baik Ibu, mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan itu dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan Ibu ya. Amin Ibu. Oke, Ibu, ada lagi nggak Ibu yang akan Ibu sampaikan? Cukup ya Bu ya, terima kasih banyak Ibu. Iya, baik Bu Novi. Sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, apa yang Ibu dapatkan dari pertemuan kita hari ini? Ya, alhamdulillah Ibu, terima kasih banyak ya Bu atas percakapannya tadi dan rasa bingung yang saya alami selama ini gitu. Dapat teratasi lah dengan baik sehingga saya dapat mencari solusi untuk rencana kedepannya seperti apa yang bisa saya lakukan seperti itu Bu. Iya, baik Bu Novi, sama-sama Bu. Oh ya Bu, saya tidak sabar nih untuk menanti kabar baik dari Ibu selanjutnya ya. Iya, Ibu. Saya tunggu hasilnya dari percakapan kita hari ini. Istilahnya saya bersedia nih kalau misalnya nanti Ibu ingin melakukan coaching lagi, kita janjian lagi mungkin ya Bu terima ya. kasih banyak Ibu. Iya, baik Ya. Ibu, kita akhiri aja hari ini pertemuan hari ini ya Bu ya. Terima Ya, kasih terima Bu kasih Novi. banyak Ibu Iya. Anis. Mangga Ibu, Ya. assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima
terima kasih Ibu sudah melakukan coaching hari ini. Sebelum menutup semua rangkaian kegiatan coaching hari ini, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan coaching yang sudah Ibu lakukan. Yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan dalam proses coaching yang tadi, Bu? Ya tadi saya tuh sudah melakukan coaching dengan alur Tirta Ibu ya. Nah di situ saya sudah berusaha untuk hadir dengan secara penuh. Kemudian di situ saya juga berusaha untuk menangkap emosi dari coach itu sendiri, sehingga dari awal sampai dengan akhir coach itu merasa nyaman melakukan coaching bersama saya, dan di situ karena emosinya tertangkap, jadi ada keterbukaannya sehingga si coachnya itu sendiri dapat menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang dihadapi coach itu sendiri. Selanjutnya, apa indikator ketercapaian pengembangan yang ingin Ibu lakukan? Di situ indikatornya itu alhamdulillahnya nampak dari rencana aksi nyata yang didapatkan oleh coach itu sendiri Ibu, yang akan nanti menjadi tanggung jawabnya di langkah berikutnya. Oke, nah Ibu, menurut catatan saya tadi melihat Ibu mengcoach, yang menjadi coach, kemudian teman Ibu menjadi coachee. Saya melihat kemudian mencatat beberapa hal. Yang pertama, saya melihat kalau Ibu sudah melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta. Tadi ada tujuannya, kemudian ada mengidentifikasi masalahnya, kemudian juga merencanakan aksi selanjutnya, dan terakhir ada tanggung jawabnya seperti apa. Jadi menurut catatan saya, Ibu melakukan coaching sudah sesuai dengan alur Tirta, seperti itu ya Bu ya. Nah kemudian saya ingin menanyakan lagi, apa kompetensi yang ingin lebih Ibu kembangkan untuk coaching-coaching selanjutnya? Ya, di sini kompetensi yang masih saya ingin kembangkan lagi adalah tetap ya Ibu ya, ingin bisa lagi mendengarkan secara aktif, jadi mendengarkan secara aktif ini tentunya bisa saya dapatkan melalui belajar dan berlatih terus menerus ya Bu ya. Jadi di sini tidak berhenti di coaching ini, tapi untuk coaching yang akan datang Bu. Oke, jadi harapan Ibu selanjutnya ke depannya akan seperti apa Bu? Iya, saya akan terus berlatih dan belajar ya Bu ya, tanpa untuk mengembangkan kompetensi yang yang ingin saya dapatkan, terutama di sini adalah mendengarkan secara aktif Ibu. Oke, baik Ibu, terima kasih atas pertemuan hari ini. Sama-sama, Alhamdulillah kita sudah melakukan coaching, kemudian coachingnya, dan ini adalah akhir dari pertemuan kita. Terima kasih, sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu lain praktek.